Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Trijayanti dari Pendidikan Geografi. Saya di sini akan membawakan materi mengenai tsunami. Seperti yang kalian ketahui, tsunami diakibatkan oleh adanya patahan lempeng tektonik di bawah laut dan juga dari gempa yang dihasilkan dari letusan Gunung Merapi dan longsoran dari Gunung Merapi. Baiklah, saya akan memaparkan mengenai materi tsunami yang akan saya jelaskan melalui media PowerPoint dan juga video. Baiklah, tsunami berasal dari bahasa Jepang yang secara harfiah berarti gelombang pelabuhan. Merupakan gelombang laut yang terjadi akibat adanya deformasi dasar laut secara tiba-tiba. Penyebab deformasi dasar laut adalah gempa, letusan gunung api, atau longsoran. Tsunami mempunyai panjang gelombang dan periode gelombang yang sangat besar. Berikut adalah peta persebaran daerah bahaya tsunami di Indonesia menurut BMKG dan kejadian tsunami di Indonesia yang terjadi pada 14 daerah di Indonesia. Pembangkit tsunami di Indonesia disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu gempa, letusan gunung api, dan longsor dasar laut. Misalnya sumber gempa, tsunami di Flores 1992, Banyuwangi 1994, Biak 1996, dan Aceh 2004. Sumber letusan gunung api, misalnya tsunami Tambora 1815 dan Krakatau 1883. Sumber longsoran yaitu tsunami Larantuka 1979. Gempa pembangkit tsunami biasanya disebut dengan tsunami-genic earthquake dengan ciri-ciri lokasi epicenter berada di laut. Kedalaman pusat gempa relatif dangkal biasanya kurang dari 100 km. Mempunyai magnitudo besar lebih dari 6,0 magnitudo. Mekanismenya tipe deep sleep, baik thrust fault maupun normal fault, menghasilkan deformasi atau dislokasi dasar laut dalam arah vertikal. Biasanya terjadi di zona subduksi atau zona tumbukan. Dimensi gelombang tsunami tergolong sebagai gelombang panjang dengan panjang gelombang mencapai 100 sampai dengan 200 km. Periode gelombang tsunami dapat mencapai 10 sampai dengan 60 menit. Tinggi gelombang tsunami sekitar 0,1 hingga 1 meter di pusat tsunami yang terletak di laut dalam. Tinggi gelombang tsunami dapat mencapai puluhan meter saat gelombang tiba di pantai. Kemudian kecepatan penjalaran. Dengan demikian, kecepatan gelombang tsunami sangat besar pada laut dalam dan lambat pada laut dangkal. Pada kedalaman laut 7.000 meter, kecepatan tsunami mencapai 950 km per jam. Pada kedalaman laut 10 meter, kecepatan tsunami berkurang menjadi sekitar 35 km per jam. Waktu tempuh tsunami adalah waktu yang dibutuhkan oleh gelombang tsunami menjalar dari pusat tsunami ke suatu titik tertentu yang terletak di laut atau di pantai. Gelombang tsunami dapat dianggap sebagai shallow water wave di mana panjang gelombangnya jauh lebih besar dibandingkan dengan kedalaman laut. Tinggi tsunami. Tinggi gelombang tsunami adalah jarak vertikal antara puncak gelombang dengan titik nol muka laut atau mean sea level. Akan membesar pada saat gelombang tsunami menjalar dari pusat tsunami ke garis pantai. Di pusat tsunami tingginya hanya 0,1 hingga 1 meter saja tergantung pada besar kecilnya deformasi dasar laut. Sedangkan di pantai dapat mencapai puluhan meter. Tinggi gelombang tsunami akan mencapai nilai maksimum di pantai yang berbentuk U atau V, misalnya teluk atau muara sungai. Dengan demikian, pantai yang berbentuk seperti teluk dan muara sungai tergolong sebagai pantai yang rawan bencana tsunami. Biasanya, teluk atau muara sungai merupakan tempat pelabuhan karena merupakan perairan tenang. Maka dari itu, istilah tsunami dalam bahasa Jepang berarti gelombang di pelabuhan, karena tsunami seringkali menimbulkan bencana di pelabuhan. Berikut adalah gambaran gelombang tsunami yang terjadi pada teluk dan muara sungai.
Kemudian run up. Kadang-kadang diterjemahkan sebagai rayapan. Tsunami adalah ujung gelombang tsunami terjauh yang sampai di pantai. Tinggi run up tsunami adalah jarak vertikal antara ujung gelombang tsunami di pantai dengan titik nol muka laut atau main sea level. Tinggi run up dan juga tinggi tsunami bergantung pada magnitudo gempa, morfologi, dan bentuk pantai. Inundation. Inundation adalah jarak horizontal antara ujung gelombang tsunami terjauh yang sampai di pantai dengan garis pantai. Inundation tergantung pada tinggi tsunami dan morfologi daratan pantai. Pada pantai yang landai, inundation dapat mencapai ratusan meter. Sedangkan pada pantai yang curam hanya puluhan meter saja. Berikut adalah genangan tsunami di pantai landai dan genangan tsunami di pantai yang terjal. Upaya mitigasi bencana tsunami. Yang pertama, identifikasi tsunami genik. Yang kedua, pemetaan zona rawan tsunami. Yang ketiga, sosialisasikan. Yang keempat, tanggap darurat bencana tsunami. Berikut adalah gambar alat sistem peringatan dini tsunami untuk info ke masyarakat. Selanjutnya, sistem peringatan dini tsunami. Banyak kota-kota di sekitar Pasifik, terutama Jepang dan Hawaii, mempunyai sistem peringatan tsunami dan prosedur evakuasi untuk menangani kejadian tsunami. Bencana tsunami dapat diprediksi oleh berbagai institusi seismologi di berbagai penjuru dunia dan proses terjadinya tsunami dapat dimonitor melalui perangkat yang ada di dasar atau permukaan laut yang terkoneksi dengan satelit. Berikut pemaparan PowerPoint dari saya. Selanjutnya mari kita lihat video tentang tsunami yang diakibatkan oleh patahan lempeng dan tsunami yang diakibatkan oleh gunung meletus.
materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.